Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bila Ulandari dengan NPM 1914348082, kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan video mengajar kelas 6 tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Kabar kalian semua sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk materi kita, Ibu mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir di sini anak-anak Ibu? Oh, hadir semua? Yaudah, baiklah. Baiklah anak-anak, langsung aja kita masuk. Coba kalian perhatikan buku kalian pada halaman tema 1 dan subtema 1. Di sini coba kalian perhatikan. Sudah. Baiklah. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ada yang tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Coba kalian jelaskan, anak-anak ibu. Tidak ada yang tahu, baiklah ibu yang menjelaskan ya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan ada 5. 1. Sebagai sumber energi. 2. Sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. 3. Sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Dan yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Yang kelima, sebagai peneduh dan perindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian belajar manfaat kehidupan, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang kalian pelajarin perkembangbiak itu adalah perkembangbiakan tumbuhan pada jagung. Nah, di sini ya, buka buku halaman 3. Bagaimana jagung berkembang biak? Ibu menjelaskan sedikit ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Agar bisa tumbuh, petani bisa menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal jagung akan tumbuh dan muncul di permukaan tanah. Setelah bakal jagung tumbuh, bakal jagung akan terus bertumbuh dan berkembang. Setelah 3 sampai 5 bulan, kemudian jagung siap dipanen oleh petani. Nah, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang dibawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Seperti ini ya, gambar ini ya. Nih, seperti inilah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung.
Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang perkembangan biak pada tumbuhan jagung. Nah, sekarang coba buka buku. Ada tugas, tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram tersebut. Yang tadi kita baca, yang Ibu jelaskan tadi, yang ini. Coba kalian diagram tersebut. Di sini ada paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Tersebut dengan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, minggu depan tugas yang Ibu kasih ini dikumpul minggu depan ya anak Ibu. Baiklah, kita tutup pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.